Rahasia Abu Nawas mengubah pedagang curang dan menangkan debat para ulama di depan khalifah. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh tak seperti biasanya. Orang-orang berkerumun di depan kios seorang penjual timbangan bernama Malik, yang terkenal suka menipu timbangan. Tapi hari itu, bukan karena timbangannya, melainkan karena di hadapannya berdiri seseorang yang sudah dikenal seantero kota, Abu Nawas. Wah, Abu Nawas mau beli beras juga ya? Jangan tawar terlalu pintar, nanti penjualnya pusing, canda salah satu warga. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia membawa 2 kantong kain dan sepotong roti. Aku tidak mau menawar, aku hanya mau menimbang kejujuran, katanya santai. Malik tertawa kecil, wah, kalau soal jujur, timbanganku yang paling jujur di Baghdad, Abu Nawas. Abu Nawas menatap timbangan tua itu. Kalau begitu, kita buktikan. Timbangkan roti ini. Aku ingin tahu berapa beratnya. Malik meletakkan roti itu di piring timbangan dan menaruh pemberat di sisi satunya. Jarumnya berhenti, setengah red, katanya mantap. Abu Nawas mengangguk pelan. Sekarang, timbang juga roti dan kantong kainku bersama-sama. Malik menurut, dan hasilnya 1 red lebih sedikit. Sekarang timbang kantong kainnya saja, kata Abu Nawas. Hasilnya setengah red juga. Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas berpaling pada orang-orang, kalian lihat. Roti, setengah red. Kantong, setengah red. Tapi roti dan kantong bersama-sama 1 red kurang sedikit. Timbangan ini memakan sebagian kejujuran. Orang-orang tertawa terbahak, tapi Malik masih mencoba bertahan, itu mungkin angin, Abu Nawas. Pasar ini terbuka, jarum bisa bergoyang. Abu Nawas tersenyum, baik. Kalau begitu, mari kita timbang keadilan. Aku punya ide. Ia memanggil seorang penjaga kota yang kebetulan lewat, bernama Karim. Wahai Karim, engkau adil, bukan? Tentu, jawabnya gagah. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, tolong timbanglah satu hal ini, antara aku dan Malik, siapa yang lebih ringan dosanya hari ini? Kerumunan langsung hening. Malik bingung. Karim pun terdiam. Bagaimana mungkin aku bisa menimbang dosa? Tanya Karim. Kalau dosa saja tidak bisa ditimbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke timbangan Malik, bagaimana kau bisa yakin bahwa timbangan yang tidak bisa menimbang keadilan bisa menimbang beras dengan jujur? Sorakan meledak dari kerumunan. Malik pucat. Ia mencoba membelah diri, tapi aku hanya pedagang kecil, Abu Nawas. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Abu Nawas melangkah maju. Tidak, aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya menimbangmu. Dan, sayangnya, engkau terlalu ringan dalam kejujuran. Khalifah Harun al-Rashid, yang ternyata sedang berkeliling pasar dengan penyamaran ikut mendekat. Ia memperhatikan sejak awal, tertarik dengan kerumunan itu. Tanpa membuka identitasnya, ia berkata, Abu Nawas, seandainya engkau menjadi hakim di Baghdad, bagaimana kau akan menilai orang seperti Malik? Abu Nawas memandangnya tajam. Aku tidak akan menghukumnya. Aku akan menempatkannya di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai? Tanya Khalifah pura-pura tidak tahu. Ya, jawab Abu Nawas, di depan timbangan milik para jujur, agar setiap hari ia melihat betapa miringnya alat yang dulu ia percayai. Khalifah tersenyum di balik jubahnya. Ia kemudian berkata pada Malik, mulai hari ini, kau tidak lagi menimbang barang orang lain. Kau akan menimbang barangmu sendiri sampai engkau tahu rasa kehilangan dari ketidakjujuranmu. Setelah Khalifah pergi, orang-orang baru sadar siapa pria berjubah itu. Malik gemetar. Ia menatap Abu Nawas, yang sudah berjalan pergi dengan tenang, sambil berkata pelan. Berat paling besar di dunia bukan beban di timbangan, Malik. Tapi beban dalam hati orang yang tahu dia curang dan masih pura-pura jujur. Dan sejak hari itu, timbangan Malik menjadi timbangan paling jujur di Baghdad, bukan karena alatnya berubah, tapi karena hatinya akhirnya tahu apa arti berat
yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Namun kali ini bukan karena kelucuannya, melainkan karena sebuah undangan resmi dari istana. Khalifah Harun al-Rashid memintanya datang untuk menjadi penengah dalam sebuah perdebatan antara dua orang cendekiawan istana, Abu Ishaq, seorang ahli logika, dan Umar bin Yasin, seorang ahli fikih yang keras kepala. Ketika Abu Nawas masuk ke ruangan besar istana, kedua cendekiawan itu sudah berhadapan dengan wajah tegang. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan dua kursi kosong di ujung, satu untuk Khalifah, satu lagi untuk Abu Nawas. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada setengah serius, hari ini engkau tidak datang untuk membuat kami tertawa. Aku ingin engkau membantu menimbang siapa yang benar antara keduanya. Tapi ingat, bukan dengan siasat, melainkan dengan hikmah. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau begitu, izinkan aku menimbang bukan dengan kata, tapi dengan kepala yang dingin. Abu Ishaq langsung angkat bicara, wahai Khalifah, aku berkata bahwa kebenaran dapat dicapai dengan logika dan akal yang lurus. Tanpa akal, manusia hanyalah budak dari kebiasaan. Umar bin Yasin tak mau kalah, dan aku berkata bahwa tanpa wahyu, akal itu buta. Banyak yang mengaku cerdas, tapi justru tersesat karena merasa tak perlu bimbingan. Suasana memanas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dari hadapan Khalifah, lalu berkata pelan, air ini, dari mana asalnya? Keduanya menatap bingung. Umar menjawab, dari sungai, tentu saja. Abu Nawas mengangguk, dan sungai itu mengalir dari mana? Abu Ishaq menjawab cepat, dari sumber mata air, lalu ke cabang sungai, sampai ke wadah ini. Abu Nawas menatap mereka berdua. Kalau begitu, mana yang lebih penting, airnya atau jalannya? Keduanya diam. Tanpa jalan, air tak sampai ke tanganmu, lanjut Abu Nawas. Tapi tanpa air, jalan itu kering dan tak berguna. Begitu pula akal dan wahyu. Akal adalah jalan, wahyu adalah airnya. Kau tak bisa minum kebenaran jika keduanya tak bersatu. Khalifah tersenyum lebar, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap keduanya dan berkata dengan nada menggoda, dan jika airnya kotor, siapa yang membersihkan? Akal. Tapi jika jalannya bengkok, siapa yang meluruskannya? Wahyu. Jadi, berhentilah saling merasa lebih tinggi, karena kalian berdua sama-sama butuh satu sama lain. Ruangan hening. Lalu Khalifah tertawa kecil, kau menimbang dua kepala keras hanya dengan segelas air, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, karena air tidak perlu berdebat untuk menjadi bening, tuanku. Ia hanya perlu diam dan jernih di tempat yang benar. Beberapa hari kemudian, cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas untuk bertanya, terutama para pemuda yang ingin belajar debat. Suatu sore, seorang pemuda mendatanginya dan berkata, Guru, bagaimana cara memenangkan debat tanpa harus marah? Abu Nawas memandangi pemuda itu lama, lalu menjawab pelan, menang bukan berarti lawanmu kalah, nah. Menang adalah ketika setelah debat, orang yang berbeda pendapat masih mau duduk bersamamu minum teh. Pemuda itu mengernyit, jadi bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum, berhentilah ingin terlihat benar, dan mulailah ingin membuat orang lain mengerti. Itulah cara debat orang berakal. Pemuda itu terdiam. Ia baru menyadari, selama ini ia lebih sibuk ingin mengalahkan, bukan memahami. Malamnya, ketika Abu Nawas berjalan pulang melewati jembatan kecil di tepi sungai Tigris, ia melihat dua orang pedagang saling berteriak soal harga kurma. Ia berhenti sebentar, menatap langit dan bergumam, rupanya debat paling sulit bukan di istana, tapi di pasar, karena di sini, orang tak mencari kebenaran, hanya keuntungan. Lalu ia tertawa kecil, melanjutkan langkah sambil berkata, untung saja aku tidak menjual akal. Kalau iya, pasti sudah ditawar murah. Keesokan paginya,
Abu Nawas duduk di tepi masjid sambil menatap beberapa orang yang sedang berdebat soal siapa yang paling alim di antara mereka. Suaranya makin keras, hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Seorang tua berkata, "Lihat itu, Abu Nawas. Mereka bukan mencari ilmu, tapi pujian." Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ilmu dijadikan kebanggaan, maka bodohlah yang tampak paling bijak. Ia pun berdiri dan menghampiri mereka. "Wahai para pencari ilmu," katanya pelan tapi jelas, "aku mendengar kalian membicarakan siapa yang paling alim. Bolehkah aku bertanya satu hal saja?" Salah seorang yang berjubah megah menjawab, "Tentu, Abu Nawas. Silakan. Tapi aku rasa tak ada pertanyaan yang bisa menggoyahkan kami hari ini." Abu Nawas mengangguk, "Baik. Jika kalian sedang berjalan di padang pasir dan menemukan sebutir kurma jatuh di tanah, apakah kalian akan memungutnya?" Yang pertama menjawab cepat, "Tidak, karena itu bukan milikku." Yang kedua berkata, "Aku akan memungutnya dan memberikannya kepada yang membutuhkan." Yang ketiga menjawab lebih bijak, "Aku akan biarkan saja, karena bisa jadi itu milik orang lain yang terjatuh." Abu Nawas menatap mereka bergantian. "Kalian semua benar, tapi hanya dalam kata, belum tentu dalam hati." Salah satu dari mereka tersinggung, "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Kami semua menjawab dengan niat baik. Abu Nawas tersenyum, "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku kebetulan membawa 3 kurma dari rumah. Aku akan meletakkannya di atas batu besar di depan masjid. Siapa yang mengambilnya nanti tanpa berpikir panjang, dialah yang paling jujur dengan hatinya." Orang-orang tertawa, mengira itu hanya gurauan. Mereka pun bubar setelah salat. Tapi beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mendekat dan mengambil kurma itu dengan wajah senang. Ia berkata, "Alhamdulillah, aku lapar sekali." Abu Nawas yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas. Ia kemudian memanggil anak itu dan memberinya beberapa keping dirham. Keesokan harinya, ketiga orang alim itu mendengar cerita itu dan mendatangi Abu Nawas. "Jadi menurutmu, anak kecil itu lebih baik dari kami?" "Bukan," jawab Abu Nawas tenang. "Tapi anak kecil itu melakukan apa yang kalian bicarakan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Itulah bedanya antara ilmu yang hidup dan ilmu yang dipajang." Salah satu dari mereka tertunduk. "Kami terlalu sibuk menjelaskan kebaikan sampai lupa melakukannya." Abu Nawas menepuk bahunya. "Ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah pedang tanpa sarung, tajam untuk orang lain, tapi melukai diri sendiri." Beberapa hari kemudian, Khalifah mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Aku mendengar engkau menertawakan para ulama di depan umum," katanya setengah bercanda, setengah serius. Abu Nawas tersenyum sopan. "Tidak, tuanku. Aku tidak menertawakan mereka. Aku hanya menunjukkan cermin. Jika yang terlihat di cermin lucu, bukan salah cerminnya." Khalifah tertawa keras sampai hampir jatuh dari kursinya. "Kau ini memang tak pernah habis akal, Abu Nawas. Tapi katakanlah, menurutmu siapa yang paling pintar di Baghdad?" Abu Nawas memandangi wajah Khalifah sejenak lalu menjawab, "Yang paling pintar, tuanku, adalah mereka yang tahu kapan harus diam." Khalifah tersenyum sinis, "Kau sedang menyindirku, ya?" Abu Nawas menggeleng cepat, "Tidak, tuanku. Aku hanya menjawab pertanyaanmu, karena kalau aku diam, nanti dianggap tak tahu." Khalifah terdiam beberapa saat, lalu tertawa lagi sambil berkata, "Kau menang lagi hari ini, Abu Nawas. Tapi aku bersumpah, suatu hari aku akan menemukan pertanyaan yang membuatmu tak bisa menjawab." Abu Nawas menunduk hormat, "Kalau itu terjadi, tuanku, berarti aku sudah benar-benar belajar. Karena hanya orang bodoh yang selalu bisa menjawab segalanya." Malam itu, ketika keluar dari istana, ia berjalan pelan melewati taman. Seekor kucing kecil mengeong di dekat air mancur. Abu Nawas berhenti, mengangkatnya, lalu berkata lirih, "Kau tahu, wahai kucing,
manusia berdebat tentang siapa paling cerdas, padahal yang paling tenang justru yang paling mengerti hidup, seperti kau yang hanya butuh sedikit kasih dan sepotong ikan. Ia tertawa sendiri, lalu berkata lagi, mungkin suatu hari, manusia baru akan berhenti berdebat, kalau mereka sadar, tidak ada yang lebih tinggi dari hati yang tahu kapan harus cukup. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas memutuskan berjalan tanpa tujuan di tepi pasar Baghdad. Udara hangat sore itu dipenuhi aroma roti panggang dan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat seorang pemuda duduk termenung di depan toko, menatap kosong pada barang dagangannya yang sepi pembeli. Abu Nawas mendekat dan bertanya lembut, "Mengapa wajahmu seperti langit sebelum hujan?" Pemuda itu menjawab lirih, "Aku baru belajar berdagang, tapi orang-orang tidak mau membeli daganganku. Mereka lebih memilih ke toko sebelah." Abu Nawas melirik ke toko di sebelahnya, terlihat lebih ramai, dengan pedagang yang pandai tersenyum dan menyapa setiap orang. Ia lalu berkata, "Kau tahu kenapa sungai selalu punya air, sementara sumur sering kering?" Pemuda itu menggeleng. Sungai memberi jalan bagi airnya, sumur menahannya. Orang yang menahan kebaikan, akan kehilangan rezeki. Tapi yang memberi jalan pada senyum dan sapaan, akan dialiri keberuntungan. Pemuda itu terdiam lama, lalu keesokan harinya, ia mulai menyapa semua orang yang lewat, memberi potongan harga kecil, bahkan sesekali menolong orang tua mengangkat barang. Tak sampai sepekan, tokonya mulai ramai. Beberapa orang mulai bercerita bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam cara ia menghidupkan kata itu. Hingga suatu hari, Khalifah kembali memanggilnya, kali ini bukan untuk menguji, tapi untuk meminta nasihat. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada lembut, "aku sering merasa, semakin tinggi kekuasaan, semakin sepi rasanya hati. Apakah itu pertanda aku sudah salah jalan?" Abu Nawas menatap wajah penguasa besar itu dengan tenang. "Tidak, tuanku. Itu pertanda bahwa engkau sedang sampai di puncak yang benar. Karena hanya dari ketinggianlah seseorang bisa sadar betapa kecil dirinya." Khalifah menunduk. Tapi kesepian itu menyakitkan. Abu Nawas tersenyum tipis. "Kesepian adalah tamu, tuanku. Jangan diusir, cukup ajak duduk. Kadang dia datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkan bahwa hatimu butuh tempat pulang." Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, "Tempat pulang." "Ya, tuanku," jawab Abu Nawas, "bagi seorang raja, tempat pulang bukan istana, tapi hati rakyat yang merasa kau adil. Kalau mereka tenang, maka hatimu pun akan damai." Khalifah menghela napas panjang. "Kau membuatku berpikir lebih dari semua penasihatku." Abu Nawas tersenyum. "Karena aku tak menjawab dari buku, tuanku, tapi dari hidup." Saat malam tiba, Abu Nawas kembali berjalan di tepi sungai Tigris. Lampu-lampu minyak bergetar di tiupan angin. Ia melempar sepotong roti ke air, dan melihat riak kecil menyebar perlahan. Ia bergumam sendiri, begitulah kata-kata yang baik, tidak perlu keras, cukup tulus, dan gelombangnya akan sampai bahkan setelah kita tak ada. Angin berembus pelan, membawa aroma wangi bunga dari kebun istana. Dan di bawah cahaya bulan, Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Lucu sekali dunia ini. Orang sibuk mencari cara untuk menang, padahal hidup hanya butuh satu hal, mengerti, lalu tenang." Rahasia Abu Nawas mengubah pedagang curang dan menangkan debat para ulama di depan Khalifah. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh tak seperti biasanya. Orang-orang berkerumun di depan kios seorang penjual timbangan bernama Malik, yang terkenal suka menipu timbangan. Tapi hari itu, bukan karena timbangannya, melainkan karena di hadapannya berdiri seseorang yang sudah dikenal seantero kota, Abu Nawas. "Wah, Abu Nawas mau beli beras juga ya? Jangan tawar terlalu pintar, nanti penjualnya pusing," canda salah satu warga. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia membawa 2 kantong kain dan sepotong roti. "Aku tidak mau menawar,
Aku hanya mau menimbang kejujuran, katanya santai. Malik tertawa kecil, wah, kalau soal jujur, timbanganku yang paling jujur di Baghdad, Abu Nawas. Abu Nawas menatap timbangan tua itu. Kalau begitu, kita buktikan. Timbangkan roti ini. Aku ingin tahu berapa beratnya. Malik meletakkan roti itu di piring timbangan dan menaruh pemberat di sisi satunya. Jarumnya berhenti, setengah retel, katanya mantap. Abu Nawas mengangguk pelan. Sekarang, timbang juga roti dan kantong kainku bersama-sama. Malik menurut, dan hasilnya 1 retel lebih sedikit. Sekarang timbang kantong kainnya saja, kata Abu Nawas. Hasilnya setengah retel juga. Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas berpaling pada orang-orang, kalian lihat. Roti, setengah retel. Kantong, setengah retel. Tapi roti dan kantong bersama-sama 1 retel kurang sedikit. Timbangan ini memakan sebagian kejujuran. Orang-orang tertawa terbahak, tapi Malik masih mencoba bertahan, itu mungkin angin, Abu Nawas. Pasar ini terbuka, jarum bisa bergoyang. Abu Nawas tersenyum, baik. Kalau begitu, mari kita timbang keadilan. Aku punya ide. Ia memanggil seorang penjaga kota yang kebetulan lewat, bernama Karim. Wahai Karim, engkau adil, bukan? Tentu, jawabnya gagah. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, tolong timbanglah satu hal ini, antara aku dan Malik, siapa yang lebih ringan dosanya hari ini? Kerumunan langsung hening. Malik bingung. Karim pun terdiam. Bagaimana mungkin aku bisa menimbang dosa? Tanya Karim. Kalau dosa saja tidak bisa ditimbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke timbangan Malik, bagaimana kau bisa yakin bahwa timbangan yang tidak bisa menimbang keadilan bisa menimbang beras dengan jujur? Sorakan meledak dari kerumunan. Malik pucat. Ia mencoba membela diri, tapi aku hanya pedagang kecil, Abu Nawas. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Abu Nawas melangkah maju. Tidak, aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya menimbangmu. Dan, sayangnya, engkau terlalu ringan dalam kejujuran. Khalifah Harun al-Rashid, yang ternyata sedang berkeliling pasar dengan penyamaran ikut mendekat. Ia memperhatikan sejak awal, tertarik dengan kerumunan itu. Tanpa membuka identitasnya, ia berkata, Abu Nawas, seandainya engkau menjadi hakim di Baghdad, bagaimana kau akan menilai orang seperti Malik? Abu Nawas memandangnya tajam. Aku tidak akan menghukumnya. Aku akan menempatkannya di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai? Tanya Khalifah pura-pura tidak tahu. Ya, jawab Abu Nawas, di depan timbangan milik para jujur, agar setiap hari ia melihat betapa miringnya alat yang dulu ia percayai. Khalifah tersenyum di balik jubahnya. Ia kemudian berkata pada Malik, mulai hari ini, kau tidak lagi menimbang barang orang lain. Kau akan menimbang barangmu sendiri sampai engkau tahu rasa kehilangan dari ketidakjujuranmu. Setelah Khalifah pergi, orang-orang baru sadar siapa pria berjubah itu. Malik gemetar. Ia menatap Abu Nawas, yang sudah berjalan pergi dengan tenang, sambil berkata pelan. Berat paling besar di dunia bukan beban di timbangan, Malik. Tapi beban dalam hati orang yang tahu dia curang dan masih pura-pura jujur. Dan sejak hari itu, timbangan Malik menjadi timbangan paling jujur di Baghdad, bukan karena alatnya berubah, tapi karena hatinya akhirnya tahu apa arti berat yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Namun kali ini bukan karena kelucuannya, melainkan karena sebuah undangan resmi dari istana. Khalifah Harun al-Rashid memintanya datang untuk menjadi penengah dalam sebuah perdebatan antara dua orang cendekiawan istana, Abu Ishaq, seorang ahli logika, dan Umar bin Yasin, seorang ahli fikih yang keras kepala. Ketika Abu Nawas masuk ke ruangan besar istana, kedua cendekiawan itu sudah berhadapan dengan wajah tegang. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan 2 kursi kosong di ujung, satu untuk Khalifah, satu lagi untuk Abu Nawas. Abu Nawas,
kata Khalifah dengan nada setengah serius, hari ini engkau tidak datang untuk membuat kami tertawa. Aku ingin engkau membantu menimbang siapa yang benar antara keduanya. Tapi ingat, bukan dengan siasat, melainkan dengan hikmah. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau begitu, izinkan aku menimbang bukan dengan kata, tapi dengan kepala yang dingin. Abu Ishaq langsung angkat bicara, wahai Khalifah, aku berkata bahwa kebenaran dapat dicapai dengan logika dan akal yang lurus. Tanpa akal, manusia hanyalah budak dari kebiasaan. Umar bin Yasin tak mau kalah, dan aku berkata bahwa tanpa wahyu, akal itu buta. Banyak yang mengaku cerdas, tapi justru tersesat karena merasa tak perlu bimbingan. Suasana memanas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dari hadapan Khalifah, lalu berkata pelan, air ini, dari mana asalnya? Keduanya menatap bingung. Umar menjawab, dari sungai, tentu saja. Abu Nawas mengangguk, dan sungai itu mengalir dari mana? Abu Ishaq menjawab cepat, dari sumber mata air, lalu ke cabang sungai, sampai ke wadah ini. Abu Nawas menatap mereka berdua. Kalau begitu, mana yang lebih penting, airnya atau jalannya? Keduanya diam. Tanpa jalan, air tak sampai ke tanganmu, lanjut Abu Nawas. Tapi tanpa air, jalan itu kering dan tak berguna. Begitu pula akal dan wahyu. Akal adalah jalan, wahyu adalah airnya. Kau tak bisa minum kebenaran jika keduanya tak bersatu. Khalifah tersenyum lebar, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap keduanya dan berkata dengan nada menggoda, dan jika airnya kotor, siapa yang membersihkan? Akal. Tapi jika jalannya bengkok, siapa yang meluruskannya? Wahyu. Jadi, berhentilah saling merasa lebih tinggi, karena kalian berdua sama-sama butuh satu sama lain. Ruangan hening. Lalu Khalifah tertawa kecil, kau menimbang dua kepala keras hanya dengan segelas air, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, karena air tidak perlu berdebat untuk menjadi bening, tuanku. Ia hanya perlu diam dan jernih di tempat yang benar. Beberapa hari kemudian, cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas untuk bertanya, terutama para pemuda yang ingin belajar debat. Suatu sore, seorang pemuda mendatanginya dan berkata, Guru, bagaimana cara memenangkan debat tanpa harus marah? Abu Nawas memandangi pemuda itu lama, lalu menjawab pelan, menang bukan berarti lawanmu kalah, nah. Menang adalah ketika setelah debat, orang yang berbeda pendapat masih mau duduk bersamamu minum teh. Pemuda itu mengernyit, jadi bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum, berhentilah ingin terlihat benar, dan mulailah ingin membuat orang lain mengerti. Itulah cara debat orang berakal. Pemuda itu terdiam. Ia baru menyadari, selama ini ia lebih sibuk ingin mengalahkan, bukan memahami. Malamnya, ketika Abu Nawas berjalan pulang melewati jembatan kecil di tepi sungai Tigris, ia melihat dua orang pedagang saling berteriak soal harga kurma. Ia berhenti sebentar, menatap langit dan bergumam, rupanya debat paling sulit bukan di istana, tapi di pasar, karena di sini, orang tak mencari kebenaran, hanya keuntungan. Lalu ia tertawa kecil, melanjutkan langkah sambil berkata, untung saja aku tidak menjual akal. Kalau iya, pasti sudah ditawar murah. Keesokan paginya, Abu Nawas duduk di tepi masjid sambil menatap beberapa orang yang sedang berdebat soal siapa yang paling alim di antara mereka. Suaranya makin keras, hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Seorang tua berkata, lihat itu, Abu Nawas. Mereka bukan mencari ilmu, tapi pujian. Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ilmu dijadikan kebanggaan, maka bodohlah yang tampak paling bijak. Ia pun berdiri dan menghampiri mereka. Wahai para pencari ilmu, katanya pelan tapi jelas, aku mendengar kalian membicarakan siapa yang paling alim. Bolehkah aku bertanya satu hal saja? Salah seorang yang berjubah megah menjawab, tentu, Abu Nawas. Silakan.
Tapi aku rasa tak ada pertanyaan yang bisa menggoyahkan kami hari ini. Abu Nawas mengangguk, baik. Jika kalian sedang berjalan di padang pasir dan menemukan sebutir kurma jatuh di tanah, apakah kalian akan memungutnya? Yang pertama menjawab cepat, tidak, karena itu bukan milikku. Yang kedua berkata, aku akan memungutnya dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Yang ketiga menjawab lebih bijak, aku akan biarkan saja, karena bisa jadi itu milik orang lain yang terjatuh. Abu Nawas menatap mereka bergantian. Kalian semua benar, tapi hanya dalam kata, belum tentu dalam hati. Salah satu dari mereka tersinggung, maksudmu apa, Abu Nawas? Kami semua menjawab dengan niat baik. Abu Nawas tersenyum, kalau begitu, mari kita buktikan. Aku kebetulan membawa 3 kurma dari rumah. Aku akan meletakkannya di atas batu besar di depan masjid. Siapa yang mengambilnya nanti tanpa berpikir panjang, dialah yang paling jujur dengan hatinya. Orang-orang tertawa, mengira itu hanya gurauan. Mereka pun bubar setelah salat. Tapi beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mendekat dan mengambil kurma itu dengan wajah senang. Ia berkata, Alhamdulillah, aku lapar sekali. Abu Nawas yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas. Ia kemudian memanggil anak itu dan memberinya beberapa keping dirham. Keesokan harinya, ketiga orang alim itu mendengar cerita itu dan mendatangi Abu Nawas. Jadi menurutmu, anak kecil itu lebih baik dari kami? Bukan, jawab Abu Nawas tenang. Tapi anak kecil itu melakukan apa yang kalian bicarakan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Itulah bedanya antara ilmu yang hidup dan ilmu yang dipajang. Salah satu dari mereka tertunduk. Kami terlalu sibuk menjelaskan kebaikan sampai lupa melakukannya. Abu Nawas menepuk bahunya. Ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah pedang tanpa sarung, tajam untuk orang lain, tapi melukai diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Khalifah mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. Aku mendengar engkau menertawakan para ulama di depan umum, katanya setengah bercanda, setengah serius. Abu Nawas tersenyum sopan. Tidak, tuanku. Aku tidak menertawakan mereka. Aku hanya menunjukkan cermin. Jika yang terlihat di cermin lucu, bukan salah cerminnya. Khalifah tertawa keras sampai hampir jatuh dari kursinya. Kau ini memang tak pernah habis akal, Abu Nawas. Tapi katakanlah, menurutmu siapa yang paling pintar di Baghdad? Abu Nawas memandangi wajah Khalifah sejenak lalu menjawab, yang paling pintar, tuanku, adalah mereka yang tahu kapan harus diam. Khalifah tersenyum sinis, kau sedang menyindirku, ya. Abu Nawas menggeleng cepat, tidak, tuanku. Aku hanya menjawab pertanyaanmu, karena kalau aku diam, nanti dianggap tak tahu. Khalifah terdiam beberapa saat, lalu tertawa lagi sambil berkata, kau menang lagi hari ini, Abu Nawas. Tapi aku bersumpah, suatu hari aku akan menemukan pertanyaan yang membuatmu tak bisa menjawab. Abu Nawas menunduk hormat, kalau itu terjadi, tuanku, berarti aku sudah benar-benar belajar. Karena hanya orang bodoh yang selalu bisa menjawab segalanya. Malam itu, ketika keluar dari istana, ia berjalan pelan melewati taman. Seekor kucing kecil mengeong di dekat air mancur. Abu Nawas berhenti, mengangkatnya, lalu berkata lirih, kau tahu, wahai kucing, manusia berdebat tentang siapa paling cerdas, padahal yang paling tenang justru yang paling mengerti hidup, seperti kau yang hanya butuh sedikit kasih dan sepotong ikan. Ia tertawa sendiri, lalu berkata lagi, mungkin suatu hari, manusia baru akan berhenti berdebat, kalau mereka sadar, tidak ada yang lebih tinggi dari hati yang tahu kapan harus cukup. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas memutuskan berjalan tanpa tujuan di tepi pasar Baghdad. Udara hangat sore itu dipenuhi aroma roti panggang dan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat seorang pemuda duduk termenung di depan toko, menatap kosong pada barang dagangannya yang sepi pembeli.
Abu Nawas mendekat dan bertanya lembut, "Mengapa wajahmu seperti langit sebelum hujan?" Pemuda itu menjawab lirih, "Aku baru belajar berdagang, tapi orang-orang tidak mau membeli daganganku. Mereka lebih memilih ke toko sebelah." Abu Nawas melirik ke toko di sebelahnya, terlihat lebih ramai, dengan pedagang yang pandai tersenyum dan menyapa setiap orang. Ia lalu berkata, "Kau tahu kenapa sungai selalu punya air, sementara sumur sering kering?" Pemuda itu menggeleng. Sungai memberi jalan bagi airnya, sumur menahannya. Orang yang menahan kebaikan, akan kehilangan rezeki. Tapi yang memberi jalan pada senyum dan sapaan, akan dialiri keberuntungan. Pemuda itu terdiam lama, lalu keesokan harinya, ia mulai menyapa semua orang yang lewat, memberi potongan harga kecil, bahkan sesekali menolong orang tua mengangkat barang. Tak sampai sepekan, tokonya mulai ramai. Beberapa orang mulai bercerita bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam cara ia menghidupkan kata itu. Hingga suatu hari, Khalifah kembali memanggilnya, kali ini bukan untuk menguji, tapi untuk meminta nasihat. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada lembut, "aku sering merasa, semakin tinggi kekuasaan, semakin sepi rasanya hati. Apakah itu pertanda aku sudah salah jalan?" Abu Nawas menatap wajah penguasa besar itu dengan tenang. "Tidak, tuanku. Itu pertanda bahwa engkau sedang sampai di puncak yang benar. Karena hanya dari ketinggianlah seseorang bisa sadar betapa kecil dirinya." Khalifah menunduk. "Tapi kesepian itu menyakitkan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kesepian adalah tamu, tuanku. Jangan diusir, cukup ajak duduk. Kadang dia datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkan bahwa hatimu butuh tempat pulang." Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, "Tempat pulang." "Ya, tuanku," jawab Abu Nawas, "bagi seorang raja, tempat pulang bukan istana, tapi hati rakyat yang merasa kau adil. Kalau mereka tenang, maka hatimu pun akan damai." Khalifah menghela napas panjang. "Kau membuatku berpikir lebih dari semua penasihatku." Abu Nawas tersenyum. "Karena aku tak menjawab dari buku, tuanku, tapi dari hidup." Saat malam tiba, Abu Nawas kembali berjalan di tepi sungai Tigris. Lampu-lampu minyak bergetar di tiupan angin. Ia melempar sepotong roti ke air, dan melihat riak kecil menyebar perlahan. Ia bergumam sendiri, "Begitulah kata-kata yang baik, tidak perlu keras, cukup tulus, dan gelombangnya akan sampai bahkan setelah kita tak ada." Angin berembus pelan, membawa aroma wangi bunga dari kebun istana. Dan di bawah cahaya bulan, Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan, "Lucu sekali dunia ini. Orang sibuk mencari cara untuk menang, padahal hidup hanya butuh satu hal, mengerti, lalu tenang." Rahasia Abu Nawas mengubah pedagang curang dan menangkan debat para ulama di depan Khalifah. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh tak seperti biasanya. Orang-orang berkerumun di depan kios seorang penjual timbangan bernama Malik, yang terkenal suka menipu timbangan. Tapi hari itu, bukan karena timbangannya, melainkan karena di hadapannya berdiri seseorang yang sudah dikenal seantero kota, Abu Nawas. "Wah, wah, Abu Nawas mau beli beras juga ya? Jangan tawar terlalu pintar, nanti penjualnya pusing," canda salah satu warga. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia membawa 2 kantong kain dan sepotong roti. "Aku tidak mau menawar, aku hanya mau menimbang kejujuran," katanya santai. Malik tertawa kecil, "Wah, kalau soal jujur, timbanganku yang paling jujur di Baghdad, Abu Nawas." Abu Nawas menatap timbangan tua itu. "Kalau begitu, kita buktikan. Timbangkan roti ini. Aku ingin tahu berapa beratnya." Malik meletakkan roti itu di piring timbangan dan menaruh pemberat di sisi satunya. Jarumnya berhenti, setengah retel, katanya mantap. Abu Nawas mengangguk pelan. "Sekarang, timbang juga roti dan kantong kainku bersama-sama." Malik menurut, dan hasilnya 1 retel lebih sedikit. "Sekarang timbang kantong kainnya saja," kata Abu Nawas. Hasilnya
setengah retel juga. Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas berpaling pada orang-orang, kalian lihat. Roti, setengah retel. Kantong, setengah retel. Tapi roti dan kantong bersama-sama 1 retel kurang sedikit. Timbangan ini memakan sebagian kejujuran. Orang-orang tertawa terbahak, tapi Malik masih mencoba bertahan. Itu mungkin angin, Abu Nawas. Pasar ini terbuka, jarum bisa bergoyang. Abu Nawas tersenyum, baik. Kalau begitu, mari kita timbang keadilan. Aku punya ide. Ia memanggil seorang penjaga kota yang kebetulan lewat, bernama Karim. Wahai Karim, engkau adil, bukan? Tentu, jawabnya gagah. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, tolong timbanglah satu hal ini, antara aku dan Malik, siapa yang lebih ringan dosanya hari ini? Kerumunan langsung hening. Malik bingung. Karim pun terdiam. Bagaimana mungkin aku bisa menimbang dosa? Tanya Karim. Kalau dosa saja tidak bisa ditimbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke timbangan Malik, bagaimana kau bisa yakin bahwa timbangan yang tidak bisa menimbang keadilan bisa menimbang beras dengan jujur? Sorakan meledak dari kerumunan. Malik pucat. Ia mencoba membela diri, tapi aku hanya pedagang kecil, Abu Nawas. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Abu Nawas melangkah maju. Tidak, aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya menimbangmu. Dan, sayangnya, engkau terlalu ringan dalam kejujuran. Khalifah Harun al-Rashid, yang ternyata sedang berkeliling pasar dengan penyamaran ikut mendekat. Ia memperhatikan sejak awal, tertarik dengan kerumunan itu. Tanpa membuka identitasnya, ia berkata, Abu Nawas, seandainya engkau menjadi hakim di Baghdad, bagaimana kau akan menilai orang seperti Malik? Abu Nawas memandangnya tajam. Aku tidak akan menghukumnya. Aku akan menempatkannya di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai? Tanya Khalifah pura-pura tidak tahu. Ya, jawab Abu Nawas, di depan timbangan milik para jujur, agar setiap hari ia melihat betapa miringnya alat yang dulu ia percayai. Khalifah tersenyum di balik jubahnya. Ia kemudian berkata pada Malik, mulai hari ini, kau tidak lagi menimbang barang orang lain. Kau akan menimbang barangmu sendiri sampai engkau tahu rasa kehilangan dari ketidakjujuranmu. Setelah Khalifah pergi, orang-orang baru sadar siapa pria berjubah itu. Malik gemetar. Ia menatap Abu Nawas, yang sudah berjalan pergi dengan tenang, sambil berkata pelan. Berat paling besar di dunia bukan beban di timbangan, Malik. Tapi beban dalam hati orang yang tahu dia curang dan masih pura-pura jujur. Dan sejak hari itu, timbangan Malik menjadi timbangan paling jujur di Baghdad, bukan karena alatnya berubah, tapi karena hatinya akhirnya tahu apa arti berat yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Namun kali ini bukan karena kelucuannya, melainkan karena sebuah undangan resmi dari istana. Khalifah Harun al-Rashid memintanya datang untuk menjadi penengah dalam sebuah perdebatan antara dua orang cendekiawan istana, Abu Ishaq, seorang ahli logika, dan Umar bin Yasin, seorang ahli fikih yang keras kepala. Ketika Abu Nawas masuk ke ruangan besar istana, kedua cendekiawan itu sudah berhadapan dengan wajah tegang. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan 2 kursi kosong di ujung, satu untuk Khalifah, satu lagi untuk Abu Nawas. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada setengah serius, hari ini engkau tidak datang untuk membuat kami tertawa. Aku ingin engkau membantu menimbang siapa yang benar antara keduanya. Tapi ingat, bukan dengan siasat, melainkan dengan hikmah. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau begitu, izinkan aku menimbang bukan dengan kata, tapi dengan kepala yang dingin. Abu Ishaq langsung angkat bicara, wahai Khalifah, aku berkata bahwa kebenaran dapat dicapai dengan logika dan akal yang lurus. Tanpa akal, manusia hanyalah budak dari kebiasaan. Umar bin Yasin tak mau kalah, dan aku berkata bahwa tanpa wahyu, akal itu buta. Banyak yang mengaku cerdas,
tapi justru tersesat karena merasa tak perlu bimbingan. Suasana memanas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dari hadapan Khalifah, lalu berkata pelan, "Air ini, dari mana asalnya?" Keduanya menatap bingung. Umar menjawab, "Dari sungai, tentu saja." Abu Nawas mengangguk, "Dan sungai itu mengalir dari mana?" Abu Ishak menjawab cepat, "Dari sumber mata air, lalu ke cabang sungai, sampai ke wadah ini." Abu Nawas menatap mereka berdua. "Kalau begitu, mana yang lebih penting, airnya atau jalannya?" Keduanya diam. "Tanpa jalan, air tak sampai ke tanganmu," lanjut Abu Nawas. "Tapi tanpa air, jalan itu kering dan tak berguna. Begitu pula akal dan wahyu. Akal adalah jalan, wahyu adalah airnya. Kau tak bisa minum kebenaran jika keduanya tak bersatu." Khalifah tersenyum lebar, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap keduanya dan berkata dengan nada menggoda, "Dan jika airnya kotor, siapa yang membersihkan? Akal. Tapi jika jalannya bengkok, siapa yang meluruskannya? Wahyu. Jadi, berhentilah saling merasa lebih tinggi, karena kalian berdua sama-sama butuh satu sama lain." Ruangan hening. Lalu Khalifah tertawa kecil, "Kau menimbang dua kepala keras hanya dengan segelas air, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, "Karena air tidak perlu berdebat untuk menjadi bening, tuanku. Ia hanya perlu diam dan jernih di tempat yang benar." Beberapa hari kemudian, cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas untuk bertanya, terutama para pemuda yang ingin belajar debat. Suatu sore, seorang pemuda mendatanginya dan berkata, "Guru, bagaimana cara memenangkan debat tanpa harus marah?" Abu Nawas memandangi pemuda itu lama, lalu menjawab pelan, "Menang bukan berarti lawanmu kalah. Nah, menang adalah ketika setelah debat, orang yang berbeda pendapat masih mau duduk bersamamu minum teh." Pemuda itu mengernyit, "Jadi bagaimana caranya?" Abu Nawas tersenyum, "Berhentilah ingin terlihat benar, dan mulailah ingin membuat orang lain mengerti. Itulah cara debat orang berakal." Pemuda itu terdiam. Ia baru menyadari, selama ini ia lebih sibuk ingin mengalahkan, bukan memahami. Malamnya, ketika Abu Nawas berjalan pulang melewati jembatan kecil di tepi sungai Tigris, ia melihat dua orang pedagang saling berteriak soal harga kurma. Ia berhenti sebentar, menatap langit dan bergumam, rupanya debat paling sulit bukan di istana, tapi di pasar, karena di sini, orang tak mencari kebenaran, hanya keuntungan. Lalu ia tertawa kecil, melanjutkan langkah sambil berkata, "Untung saja aku tidak menjual akal. Kalau iya, pasti sudah ditawar murah." Keesokan paginya, Abu Nawas duduk di tepi masjid sambil menatap beberapa orang yang sedang berdebat soal siapa yang paling alim di antara mereka. Suaranya makin keras, hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Seorang tua berkata, "Lihat itu, Abu Nawas. Mereka bukan mencari ilmu, tapi pujian." Abu Nawas tersenyum tipis. "Jika ilmu dijadikan kebanggaan, maka bodohlah yang tampak paling bijak." Ia pun berdiri dan menghampiri mereka. "Wahai para pencari ilmu," katanya pelan tapi jelas, "aku mendengar kalian membicarakan siapa yang paling alim. Bolehkah aku bertanya satu hal saja?" Salah seorang yang berjubah megah menjawab, "Tentu, Abu Nawas. Silakan. Tapi aku rasa tak ada pertanyaan yang bisa menggoyahkan kami hari ini." Abu Nawas mengangguk, "Baik. Jika kalian sedang berjalan di padang pasir dan menemukan sebutir kurma jatuh di tanah, apakah kalian akan memungutnya?" Yang pertama menjawab cepat, "Tidak, karena itu bukan milikku." Yang kedua berkata, "Aku akan memungutnya dan memberikannya kepada yang membutuhkan." Yang ketiga menjawab lebih bijak, "Aku akan biarkan saja, karena bisa jadi itu milik orang lain yang terjatuh." Abu Nawas menatap mereka bergantian. "Kalian semua benar, tapi hanya dalam kata, belum tentu dalam hati." Salah satu dari mereka tersinggung, "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Kami semua menjawab dengan niat baik.
Abu Nawas tersenyum, kalau begitu, mari kita buktikan. Aku kebetulan membawa 3 kurma dari rumah. Aku akan meletakkannya di atas batu besar di depan masjid. Siapa yang mengambilnya nanti tanpa berpikir panjang, dialah yang paling jujur dengan hatinya. Orang-orang tertawa, mengira itu hanya gurauan. Mereka pun bubar setelah salat. Tapi beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mendekat dan mengambil kurma itu dengan wajah senang. Ia berkata, "Alhamdulillah, aku lapar sekali." Abu Nawas yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas. Ia kemudian memanggil anak itu dan memberinya beberapa keping dirham. Keesokan harinya, ketiga orang alim itu mendengar cerita itu dan mendatangi Abu Nawas. "Jadi menurutmu, anak kecil itu lebih baik dari kami?" "Bukan," jawab Abu Nawas tenang. "Tapi anak kecil itu melakukan apa yang kalian bicarakan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Itulah bedanya antara ilmu yang hidup dan ilmu yang dipajang." Salah satu dari mereka tertunduk. "Kami terlalu sibuk menjelaskan kebaikan sampai lupa melakukannya." Abu Nawas menepuk bahunya. "Ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah pedang tanpa sarung, tajam untuk orang lain, tapi melukai diri sendiri." Beberapa hari kemudian, Khalifah mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. "Aku mendengar engkau menertawakan para ulama di depan umum," katanya setengah bercanda, setengah serius. Abu Nawas tersenyum sopan. "Tidak, tuanku. Aku tidak menertawakan mereka. Aku hanya menunjukkan cermin. Jika yang terlihat di cermin lucu, bukan salah cerminnya." Khalifah tertawa keras sampai hampir jatuh dari kursinya. "Kau ini memang tak pernah habis akal, Abu Nawas. Tapi katakanlah, menurutmu siapa yang paling pintar di Baghdad?" Abu Nawas memandangi wajah Khalifah sejenak lalu menjawab, "Yang paling pintar, tuanku, adalah mereka yang tahu kapan harus diam." Khalifah tersenyum sinis, "Kau sedang menyindirku, ya?" Abu Nawas menggeleng cepat, "Tidak, tuanku. Aku hanya menjawab pertanyaanmu, karena kalau aku diam, nanti dianggap tak tahu." Khalifah terdiam beberapa saat, lalu tertawa lagi sambil berkata, "Kau menang lagi hari ini, Abu Nawas. Tapi aku bersumpah, suatu hari aku akan menemukan pertanyaan yang membuatmu tak bisa menjawab." Abu Nawas menunduk hormat, "Kalau itu terjadi, tuanku, berarti aku sudah benar-benar belajar. Karena hanya orang bodoh yang selalu bisa menjawab segalanya." Malam itu, ketika keluar dari istana, ia berjalan pelan melewati taman. Seekor kucing kecil mengeong di dekat air mancur. Abu Nawas berhenti, mengangkatnya, lalu berkata lirih, "Kau tahu, wahai kucing, manusia berdebat tentang siapa paling cerdas, padahal yang paling tenang justru yang paling mengerti hidup, seperti kau yang hanya butuh sedikit kasih dan sepotong ikan." Ia tertawa sendiri, lalu berkata lagi, "Mungkin suatu hari, manusia baru akan berhenti berdebat, kalau mereka sadar, tidak ada yang lebih tinggi dari hati yang tahu kapan harus cukup." Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas memutuskan berjalan tanpa tujuan di tepi pasar Baghdad. Udara hangat sore itu dipenuhi aroma roti panggang dan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat seorang pemuda duduk termenung di depan toko, menatap kosong pada barang dagangannya yang sepi pembeli. Abu Nawas mendekat dan bertanya lembut, "Mengapa wajahmu seperti langit sebelum hujan?" Pemuda itu menjawab lirih, "Aku baru belajar berdagang, tapi orang-orang tidak mau membeli daganganku. Mereka lebih memilih ke toko sebelah." Abu Nawas melirik ke toko di sebelahnya, terlihat lebih ramai, dengan pedagang yang pandai tersenyum dan menyapa setiap orang. Ia lalu berkata, "Kau tahu kenapa sungai selalu punya air, sementara sumur sering kering?" Pemuda itu menggeleng. "Sungai memberi jalan bagi airnya, sumur menahannya. Orang yang menahan kebaikan, akan kehilangan rezeki. Tapi yang memberi jalan pada senyum dan sapaan, akan dialiri keberuntungan." Pemuda itu terdiam lama, lalu keesokan harinya, ia mulai menyapa semua orang yang lewat,
memberi potongan harga kecil, bahkan sesekali menolong orang tua mengangkat barang. Tak sampai sepekan, tokonya mulai ramai. Beberapa orang mulai bercerita bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam cara ia menghidupkan kata itu. Hingga suatu hari, Khalifah kembali memanggilnya, kali ini bukan untuk menguji, tapi untuk meminta nasihat. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada lembut, aku sering merasa, semakin tinggi kekuasaan, semakin sepi rasanya hati. Apakah itu pertanda aku sudah salah jalan? Abu Nawas menatap wajah penguasa besar itu dengan tenang. Tidak, tuanku. Itu pertanda bahwa engkau sedang sampai di puncak yang benar. Karena hanya dari ketinggianlah seseorang bisa sadar betapa kecil dirinya. Khalifah menunduk. Tapi kesepian itu menyakitkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Kesepian adalah tamu, tuanku. Jangan diusir, cukup ajak duduk. Kadang dia datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkan bahwa hatimu butuh tempat pulang. Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, tempat pulang. Ya, tuanku, jawab Abu Nawas, bagi seorang raja, tempat pulang bukan istana, tapi hati rakyat yang merasa kau adil. Kalau mereka tenang, maka hatimu pun akan damai. Khalifah menghela napas panjang. Kau membuatku berpikir lebih dari semua penasihatku. Abu Nawas tersenyum. Karena aku tak menjawab dari buku, tuanku, tapi dari hidup. Saat malam tiba, Abu Nawas kembali berjalan di tepi sungai Tigris. Lampu-lampu minyak bergetar di tiupan angin. Ia melempar sepotong roti ke air, dan melihat riak kecil menyebar perlahan. Ia bergumam sendiri, begitulah kata-kata yang baik, tidak perlu keras, cukup tulus, dan gelombangnya akan sampai bahkan setelah kita tak ada. Angin berembus pelan, membawa aroma wangi bunga dari kebun istana. Dan di bawah cahaya bulan, Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan, lucu sekali dunia ini. Orang sibuk mencari cara untuk menang, padahal hidup hanya butuh satu hal, mengerti, lalu tenang. Rahasia Abu Nawas mengubah pedagang curang dan menangkan debat para ulama di depan Khalifah. Suatu pagi di pasar Baghdad, suasana riuh tak seperti biasanya. Orang-orang berkerumun di depan kios seorang penjual timbangan bernama Malik, yang terkenal suka menipu timbangan. Tapi hari itu, bukan karena timbangannya, melainkan karena di hadapannya berdiri seseorang yang sudah dikenal seantero kota, Abu Nawas. Wah, Abu Nawas mau beli beras juga ya? Jangan tawar terlalu pintar, nanti penjualnya pusing, canda salah satu warga. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia membawa 2 kantong kain dan sepotong roti. Aku tidak mau menawar, aku hanya mau menimbang kejujuran, katanya santai. Malik tertawa kecil, wah, kalau soal jujur, timbanganku yang paling jujur di Baghdad, Abu Nawas. Abu Nawas menatap timbangan tua itu. Kalau begitu, kita buktikan. Timbangkan roti ini. Aku ingin tahu berapa beratnya. Malik meletakkan roti itu di piring timbangan dan menaruh pemberat di sisi satunya. Jarumnya berhenti, setengah retel, katanya mantap. Abu Nawas mengangguk pelan. Sekarang, timbang juga roti dan kantong kainku bersama-sama. Malik menurut, dan hasilnya 1 retel lebih sedikit. Sekarang timbang kantong kainnya saja, kata Abu Nawas. Hasilnya, setengah retel juga. Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas berpaling pada orang-orang, kalian lihat. Roti, setengah retel. Kantong, setengah retel. Tapi roti dan kantong bersama-sama 1 retel kurang sedikit. Timbangan ini memakan sebagian kejujuran. Orang-orang tertawa terbahak, tapi Malik masih mencoba bertahan, itu mungkin angin, Abu Nawas. Pasar ini terbuka, jarum bisa bergoyang. Abu Nawas tersenyum, baik. Kalau begitu, mari kita timbang keadilan. Aku punya ide. Ia memanggil seorang penjaga kota yang kebetulan lewat, bernama Karim. Wahai Karim, engkau adil, bukan? Tentu, jawabnya gagah. Kalau begitu,
lanjut Abu Nawas, tolong timbanglah satu hal ini, antara aku dan Malik, siapa yang lebih ringan dosanya hari ini. Kerumunan langsung hening. Malik bingung. Karim pun terdiam. Bagaimana mungkin aku bisa menimbang dosa? Tanya Karim. Kalau dosa saja tidak bisa ditimbang, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke timbangan Malik, bagaimana kau bisa yakin bahwa timbangan yang tidak bisa menimbang keadilan bisa menimbang beras dengan jujur? Sorakan meledak dari kerumunan. Malik pucat. Ia mencoba membelah diri, tapi aku hanya pedagang kecil, Abu Nawas. Kau mempermalukanku di depan semua orang. Abu Nawas melangkah maju. Tidak, aku tidak mempermalukanmu. Aku hanya menimbangmu. Dan, sayangnya, engkau terlalu ringan dalam kejujuran. Khalifah Harun al-Rashid, yang ternyata sedang berkeliling pasar dengan penyamaran ikut mendekat. Ia memperhatikan sejak awal, tertarik dengan kerumunan itu. Tanpa membuka identitasnya, ia berkata, Abu Nawas, seandainya engkau menjadi hakim di Baghdad, bagaimana kau akan menilai orang seperti Malik? Abu Nawas memandangnya tajam. Aku tidak akan menghukumnya. Aku akan menempatkannya di tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai? Tanya Khalifah pura-pura tidak tahu. Ya, jawab Abu Nawas, di depan timbangan milik para jujur, agar setiap hari ia melihat betapa miringnya alat yang dulu ia percayai. Khalifah tersenyum di balik jubahnya. Ia kemudian berkata pada Malik, mulai hari ini, kau tidak lagi menimbang barang orang lain. Kau akan menimbang barangmu sendiri sampai engkau tahu rasa kehilangan dari ketidakjujuranmu. Setelah Khalifah pergi, orang-orang baru sadar siapa pria berjubah itu. Malik gemetar. Ia menatap Abu Nawas, yang sudah berjalan pergi dengan tenang, sambil berkata pelan. Berat paling besar di dunia bukan beban di timbangan, Malik. Tapi beban dalam hati orang yang tahu dia curang dan masih pura-pura jujur. Dan sejak hari itu, timbangan Malik menjadi timbangan paling jujur di Baghdad, bukan karena alatnya berubah, tapi karena hatinya akhirnya tahu apa arti berat yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah kejadian di pasar itu, nama Abu Nawas kembali ramai dibicarakan. Namun kali ini bukan karena kelucuannya, melainkan karena sebuah undangan resmi dari istana. Khalifah Harun al-Rashid memintanya datang untuk menjadi penengah dalam sebuah perdebatan antara dua orang cendekiawan istana, Abu Ishaq, seorang ahli logika, dan Umar bin Yasin, seorang ahli fikih yang keras kepala. Ketika Abu Nawas masuk ke ruangan besar istana, kedua cendekiawan itu sudah berhadapan dengan wajah tegang. Di tengah ruangan, ada meja panjang dengan dua kursi kosong di ujung, satu untuk Khalifah, satu lagi untuk Abu Nawas. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada setengah serius, hari ini engkau tidak datang untuk membuat kami tertawa. Aku ingin engkau membantu menimbang siapa yang benar antara keduanya. Tapi ingat, bukan dengan siasat, melainkan dengan hikmah. Abu Nawas menunduk hormat. Kalau begitu, izinkan aku menimbang bukan dengan kata, tapi dengan kepala yang dingin. Abu Ishaq langsung angkat bicara, wahai Khalifah, aku berkata bahwa kebenaran dapat dicapai dengan logika dan akal yang lurus. Tanpa akal, manusia hanyalah budak dari kebiasaan. Umar bin Yasin tak mau kalah, dan aku berkata bahwa tanpa wahyu, akal itu buta. Banyak yang mengaku cerdas, tapi justru tersesat karena merasa tak perlu bimbingan. Suasana memanas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air dari hadapan Khalifah, lalu berkata pelan, air ini, dari mana asalnya? Keduanya menatap bingung. Umar menjawab, dari sungai, tentu saja. Abu Nawas mengangguk, dan sungai itu mengalir dari mana? Abu Ishaq menjawab cepat, dari sumber mata air, lalu ke cabang sungai, sampai ke wadah ini. Abu Nawas menatap mereka berdua. Kalau begitu, mana yang lebih penting, airnya atau jalannya? Keduanya diam. Tanpa jalan, air tak sampai ke tanganmu, lanjut Abu Nawas. Tapi tanpa air, jalan itu kering dan tak berguna.
begitu pula akal dan wahyu. Akal adalah jalan, wahyu adalah airnya. Kau tak bisa minum kebenaran jika keduanya tak bersatu. Khalifah tersenyum lebar, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap keduanya dan berkata dengan nada menggoda, dan jika airnya kotor, siapa yang membersihkan? Akal. Tapi jika jalannya bengkok, siapa yang meluruskannya? Wahyu. Jadi, berhentilah saling merasa lebih tinggi, karena kalian berdua sama-sama butuh satu sama lain. Ruangan hening. Lalu Khalifah tertawa kecil, kau menimbang dua kepala keras hanya dengan segelas air, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, karena air tidak perlu berdebat untuk menjadi bening, tuanku. Ia hanya perlu diam dan jernih di tempat yang benar. Beberapa hari kemudian, cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang datang ke rumah Abu Nawas untuk bertanya, terutama para pemuda yang ingin belajar debat. Suatu sore, seorang pemuda mendatanginya dan berkata, "Guru, bagaimana cara memenangkan debat tanpa harus marah?" Abu Nawas memandangi pemuda itu lama, lalu menjawab pelan, "Menang bukan berarti lawanmu kalah. Nah, menang adalah ketika setelah debat, orang yang berbeda pendapat masih mau duduk bersamamu minum teh." Pemuda itu mengernyit, "Jadi bagaimana caranya?" Abu Nawas tersenyum, "Berhentilah ingin terlihat benar, dan mulailah ingin membuat orang lain mengerti. Itulah cara debat orang berakal." Pemuda itu terdiam. Ia baru menyadari, selama ini ia lebih sibuk ingin mengalahkan, bukan memahami. Malamnya, ketika Abu Nawas berjalan pulang melewati jembatan kecil di tepi sungai Tigris, ia melihat dua orang pedagang saling berteriak soal harga kurma. Ia berhenti sebentar, menatap langit dan bergumam, rupanya debat paling sulit bukan di istana, tapi di pasar, karena di sini, orang tak mencari kebenaran, hanya keuntungan. Lalu ia tertawa kecil, melanjutkan langkah sambil berkata, "Untung saja aku tidak menjual akal. Kalau iya, pasti sudah ditawar murah." Keesokan paginya, Abu Nawas duduk di tepi masjid sambil menatap beberapa orang yang sedang berdebat soal siapa yang paling alim di antara mereka. Suaranya makin keras, hingga menarik perhatian orang-orang yang lewat. Seorang tua berkata, "Lihat itu, Abu Nawas. Mereka bukan mencari ilmu, tapi pujian." Abu Nawas tersenyum tipis. Jika ilmu dijadikan kebanggaan, maka bodohlah yang tampak paling bijak. Ia pun berdiri dan menghampiri mereka. "Wahai para pencari ilmu," katanya pelan tapi jelas, "aku mendengar kalian membicarakan siapa yang paling alim. Bolehkah aku bertanya satu hal saja?" Salah seorang yang berjubah megah menjawab, "Tentu, Abu Nawas. Silakan. Tapi aku rasa tak ada pertanyaan yang bisa menggoyahkan kami hari ini." Abu Nawas mengangguk, "Baik. Jika kalian sedang berjalan di padang pasir dan menemukan sebutir kurma jatuh di tanah, apakah kalian akan memungutnya?" Yang pertama menjawab cepat, "Tidak, karena itu bukan milikku." Yang kedua berkata, "Aku akan memungutnya dan memberikannya kepada yang membutuhkan." Yang ketiga menjawab lebih bijak, "Aku akan biarkan saja, karena bisa jadi itu milik orang lain yang terjatuh." Abu Nawas menatap mereka bergantian. "Kalian semua benar, tapi hanya dalam kata, belum tentu dalam hati." Salah satu dari mereka tersinggung, "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Kami semua menjawab dengan niat baik. Abu Nawas tersenyum, "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku kebetulan membawa 3 kurma dari rumah. Aku akan meletakkannya di atas batu besar di depan masjid. Siapa yang mengambilnya nanti tanpa berpikir panjang, dialah yang paling jujur dengan hatinya." Orang-orang tertawa, mengira itu hanya gurauan. Mereka pun bubar setelah salat. Tapi beberapa saat kemudian, seorang anak kecil mendekat dan mengambil kurma itu dengan wajah senang. Ia berkata, "Alhamdulillah, aku lapar sekali." Abu Nawas yang mengamati dari kejauhan tersenyum puas. Ia kemudian memanggil anak itu dan memberinya beberapa keping dirham. Keesokan harinya, ketiga orang alim itu mendengar cerita itu dan mendatangi Abu Nawas.
Jadi menurutmu, anak kecil itu lebih baik dari kami? Bukan, jawab Abu Nawas tenang. Tapi anak kecil itu melakukan apa yang kalian bicarakan tanpa perlu berdebat siapa yang paling benar. Itulah bedanya antara ilmu yang hidup dan ilmu yang dipajang. Salah satu dari mereka tertunduk. Kami terlalu sibuk menjelaskan kebaikan sampai lupa melakukannya. Abu Nawas menepuk bahunya. Ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah pedang tanpa sarung, tajam untuk orang lain, tapi melukai diri sendiri. Beberapa hari kemudian, Khalifah mendengar cerita itu dan memanggil Abu Nawas ke istana. Aku mendengar engkau menertawakan para ulama di depan umum, katanya setengah bercanda, setengah serius. Abu Nawas tersenyum sopan. Tidak, tuanku. Aku tidak menertawakan mereka. Aku hanya menunjukkan cermin. Jika yang terlihat di cermin lucu, bukan salah cerminnya. Khalifah tertawa keras sampai hampir jatuh dari kursinya. Kau ini memang tak pernah habis akal, Abu Nawas. Tapi katakanlah, menurutmu siapa yang paling pintar di Baghdad? Abu Nawas memandangi wajah Khalifah sejenak lalu menjawab, yang paling pintar, tuanku, adalah mereka yang tahu kapan harus diam. Khalifah tersenyum sinis, kau sedang menyindirku, ya. Abu Nawas menggeleng cepat, tidak, tuanku. Aku hanya menjawab pertanyaanmu, karena kalau aku diam, nanti dianggap tak tahu. Khalifah terdiam beberapa saat, lalu tertawa lagi sambil berkata, kau menang lagi hari ini, Abu Nawas. Tapi aku bersumpah, suatu hari aku akan menemukan pertanyaan yang membuatmu tak bisa menjawab. Abu Nawas menunduk hormat, kalau itu terjadi, tuanku, berarti aku sudah benar-benar belajar. Karena hanya orang bodoh yang selalu bisa menjawab segalanya. Malam itu, ketika keluar dari istana, ia berjalan pelan melewati taman. Seekor kucing kecil mengeong di dekat air mancur. Abu Nawas berhenti, mengangkatnya, lalu berkata lirih, kau tahu, wahai kucing, manusia berdebat tentang siapa paling cerdas, padahal yang paling tenang justru yang paling mengerti hidup, seperti kau yang hanya butuh sedikit kasih dan sepotong ikan. Ia tertawa sendiri, lalu berkata lagi, mungkin suatu hari, manusia baru akan berhenti berdebat, kalau mereka sadar, tidak ada yang lebih tinggi dari hati yang tahu kapan harus cukup. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Khalifah, Abu Nawas memutuskan berjalan tanpa tujuan di tepi pasar Baghdad. Udara hangat sore itu dipenuhi aroma roti panggang dan suara pedagang yang berteriak menawarkan dagangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, ia melihat seorang pemuda duduk termenung di depan toko, menatap kosong pada barang dagangannya yang sepi pembeli. Abu Nawas mendekat dan bertanya lembut, mengapa wajahmu seperti langit sebelum hujan? Pemuda itu menjawab lirih, aku baru belajar berdagang, tapi orang-orang tidak mau membeli daganganku. Mereka lebih memilih ke toko sebelah. Abu Nawas melirik ke toko di sebelahnya, terlihat lebih ramai, dengan pedagang yang pandai tersenyum dan menyapa setiap orang. Ia lalu berkata, kau tahu kenapa sungai selalu punya air, sementara sumur sering kering? Pemuda itu menggeleng. Sungai memberi jalan bagi airnya, sumur menahannya. Orang yang menahan kebaikan, akan kehilangan rezeki. Tapi yang memberi jalan pada senyum dan sapaan, akan dialiri keberuntungan. Pemuda itu terdiam lama, lalu keesokan harinya, ia mulai menyapa semua orang yang lewat, memberi potongan harga kecil, bahkan sesekali menolong orang tua mengangkat barang. Tak sampai sepekan, tokonya mulai ramai. Beberapa orang mulai bercerita bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bukan hanya dalam kata, tapi juga dalam cara ia menghidupkan kata itu. Hingga suatu hari, Khalifah kembali memanggilnya, kali ini bukan untuk menguji, tapi untuk meminta nasihat. Abu Nawas, kata Khalifah dengan nada lembut, aku sering merasa, semakin tinggi kekuasaan, semakin sepi rasanya hati. Apakah itu pertanda aku sudah salah jalan? Abu Nawas menatap wajah penguasa besar itu dengan tenang. Tidak, tuanku. Itu pertanda bahwa engkau sedang sampai di puncak yang benar.
Karena hanya dari ketinggianlah seseorang bisa sadar betapa kecil dirinya. Khalifah menunduk. Tapi kesepian itu menyakitkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Kesepian adalah tamu, tuanku. Jangan diusir, cukup ajak duduk. Kadang dia datang bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkan bahwa hatimu butuh tempat pulang. Khalifah terdiam lama, lalu berkata pelan, tempat pulang. Ya, tuanku, jawab Abu Nawas, bagi seorang raja, tempat pulang bukan istana, tapi hati rakyat yang merasa kau adil. Kalau mereka tenang, maka hatimu pun akan damai. Khalifah menghela napas panjang. Kau membuatku berpikir lebih dari semua penasihatku. Abu Nawas tersenyum. Karena aku tak menjawab dari buku, tuanku, tapi dari hidup. Saat malam tiba, Abu Nawas kembali berjalan di tepi sungai Tigris. Lampu-lampu minyak bergetar di tiupan angin. Ia melempar sepotong roti ke air, dan melihat riak kecil menyebar perlahan. Ia bergumam sendiri, begitulah kata-kata yang baik, tidak perlu keras, cukup tulus, dan gelombangnya akan sampai bahkan setelah kita tak ada. Angin berembus pelan, membawa aroma wangi bunga dari kebun istana. Dan di bawah cahaya bulan, Abu Nawas tertawa kecil, lalu berkata pelan, lucu sekali dunia ini. Orang sibuk mencari cara untuk menang, padahal hidup hanya butuh satu hal, mengerti, lalu tenang.